Halo guys, saya mau membahas tentang perceraian. Tentunya dari sudut pandang kekristenan. Boleh nggak sih orang Kristen bercerai? Saya mengangkat tema ini karena saya melihat begitu banyak kasuistik yang berkembang di dalam keluarga. Sehingga keluarga memutuskan jalan yang terbaik adalah perceraian. Saya akan membahas ini secara detail. Matius 19 ayat 6, Malaki 2 ayat 16, Allah membenci perceraian. Dengan kata lain, ketika kita menikah secara Kristen, kita nggak boleh bercerai. Kondisi apapun, situasi apapun, kita nggak boleh bercerai. Nah, saya menangkap lagi di dalam Roma 7 ayat 2-3, hanya maut yang bisa memisahkan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Dengan kata lain, ketika kita berupaya untuk bercerai, ingat, ketika kita menikah lagi, kita berzina. Iya, karena secara hukum dunia kita sudah bercerai, tapi hukum Tuhan kita masih terikat janji nikah kita dengan Tuhan. Yang dimana kita belum bercerai di hadapan Tuhan. Hukum Tuhan kita belum bercerai, hukum dunia kita sudah bercerai. Makanya Alkitab mencatat, ketika kita bercerai, kita memutuskan untuk menikah lagi, kita berzina. Karena kita belum bercerai secara hukum Tuhan. Dan bahkan bila mana terjadi perzinahan, solusinya bukan bercerai, tapi pengampunan. Saya menangkap ini di dalam Matius 18 ayat 22. Pengampunan 77 kali. Iya. Bila mana perceraian itu sampai terjadi, itu disebabkan karena ketegaran hati manusia. Saya menangkap ini di dalam Matius 19 ayat 8. Artinya ketegaran manusia artinya begini. Manusia sangat keras kepala dan susah dibilangin. Dia memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Keegoisannya, kekerasan hatinya. Dan juga ada kasuistik KDRT. Saya mau katakan gini, ketika terjadi kasuistik KDRT, itu tidak dibenarkan untuk bercerai. Karena Malaki 2 ayat 16 mencatat itu. Saya akan memberikan solusi yang terbaik menurut pandangan saya ketika terjadi hal ini. Kita akan membuat hitam di atas putih, buat perjanjian, dihadiri beberapa saksi. Ketika bila mana terjadi kembali kekerasan di dalam rumah tangga, kita berhak melaporkan pasangan kita kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Hitam di atas putih. Ya, itu solusi dari saya ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi kembali. Dan ketika pasangan kita sudah keluar dari penjara, dia bertobat, dia semakin dekat dengan Tuhan, dia mau mengubah kepribadiannya, sikapnya kepada pasangannya, dia mau lebih baik lagi dari sebelumnya, saya sarankan rujuklah. Iya, Alkitab mencatat 1 Korintus 7 ayat 11. Bila mana ada perubahan dalam kepribadian pasangan kita, yang dulunya dia jahat, kriminalitas, suka main perempuan, suka judi, terus suka mabok-mabokan, tapi dia sudah bertobat, kembalilah. Saya sarankan seperti itu. Dan juga ada kasuistik yang kayak begini. Kalau misalkan suami kita menyeleweng, suka main wanita, dia tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dia suka mabok-mabokan, suka egois dalam dirinya, tidak mementingkan keluarganya. Tapi ketika dia sudah bertobat, saya katakan ketika dia sudah bertobat, dia mau berubah menjadi pribadi yang baik dan dekat sama Tuhan, saya sarankan kembalilah. Walaupun hal itu biasanya sangat sulit ya, saya katakan tidak gampang. Kasus lain seperti ketidakcocokan, karakter, ribut terus, sakit penyakit, masalah keuangan, kebiasaan buruk, tidak punya anak, itu juga tidak dibenarkan untuk bercerai, saya katakan. Iya. Dan saya akan memberikan kasuistik yang mungkin marak terjadi di dalam keluarga kita ya. Begini. Suami menceraikan istri, lalu suami menikah lagi, tapi bercerai lagi nih. Dan suami pengen kembali lagi ke pasangan yang pertama, kembali kepada istri yang pertama. Gimana pandangan kita tentang hal ini? Saya mau bilang begini, sebelum saya jelaskan, saya mau baca dulu ayatnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 14.
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tolong diperhatikan dengan baik, garis bawahi tidak beriman dan anak-anak kudus dan anak-anak cemar, garis bawahi, supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran ini. Saya mau katakan gini, tidak beriman itu ada dua pandangan yang saya catat. Yang pertama, tidak percaya Tuhan, itu udah pasti. Tidak beriman, tidak percaya Tuhan. Tapi ada pandangan kedua bilang kayak begini, arti tidak beriman adalah tidak patuh, dia pemberontak kepada perintah Tuhan. Iya, kasuistiknya seperti ini. Udah jelas perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, dan kita nggak boleh menceraikan, apalagi sudah cerai menikah kembali. Dia udah tahu nih, ini perintah Tuhan. Kalau saya bercerai, saya melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau saya udah bercerai menikah lagi dengan pasangan lain, saya berzina. Ini perintah Tuhan, tapi dia tidak menghiraukan, dia memberontak dalam pribadinya. Ini tidak beriman. Dan saya mau katakan begini, ketika pasangan kita yang baik suami atau istri yang menyeleweng, main wanita atau bermain dengan suami orang juga bisa gitu kan, judi, mabok-mabokan, pesta fora gitu kan, tetapi dia mengambil keputusan untuk bertobat dan dia mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, dia menyadari akan kesalahannya, dia mau mengambil keputusan untuk bertobat, saya sarankan terimalah pasanganmu. Iya. Karena Alkitab mencatat 1 Korintus 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman, suami yang suka menyeleweng, suami yang pemberontak, tidak mentaati perintah Tuhan, ketika dia mengambil keputusan untuk bertobat, istri terimalah. Saatnya istri menguduskan kembali suamimu, atau sebaliknya istri yang menyeleweng, saatnya suami menguduskan istrimu. Tapi kalau ini udah bertobat, karena Alkitab mencatat 1 Korintus 7 ayat 11, harus ada perubahan kepribadian, sifat dan karakternya sesuai dengan standar Kristus. Dia bertobat, kembalilah. Kalau suamimu masih sama, dia masih suka nyeleweng, main perempuan, mabok-mabokan, pesta fora, no, jangan. Tunggu, timingnya belum pas. Tapi kalau dia sudah bertobat, terimalah dia. Akan terjadi pemulihan yang sangat luar biasa di dalam keluargamu ketika kamu bisa menerima situasi kondisi tersebut. Suami bertobat, istri bisa menerima. Saatnya istri menguduskan suami. Yang dulu keluarga kita adalah cemar, bahkan sampai ke anak kita cemar, keluarga kita dipulihkan. Anak kita kembali kudus kembali. Hai suami, hai istri, dengarlah ini. Saya mau katakan sekali lagi. Ayo, come on. Untuk kita mengubah mindset kita menjadi mindset kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Suami suka menyeleweng atau istri pun suka menyeleweng, bertobat. Ketika ada kesadaran dan kita mau bertobat, disitulah keluarga kita dipulihkan. Dan berkat-berkat Tuhan turun atas keluarga kita. Percaya saja. Percaya hal itu. Ketika pemulihan terjadi dalam keluarga kita, berkat yang luar biasa Tuhan sediakan untuk suamimu, istrimu, dan anak-anakmu. Percaya itu. Dan juga saya menghimbau kepada setiap pasangan yang mau menikah, pikir 2 kali. Pikir matang-matang. Jangan punya pikiran mental anak-anak, mental yang biasa-biasa. Soalnya di dalam pernikahan Kristen itu gak main-main, gak sembarangan. Ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah, tidak bisa kita bercerai. Ingat hal itu. Punyai mental baja, mental pribadi yang dewasa untuk mengambil keputusan mau menikah. Tidak sembarangan. Mental kita siap, kepribadian kita siap, pendewasaan rohani kita siap untuk kita bisa menjalani keluarga kita.
Ya, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua nih yang mau mengambil keputusan untuk menikah, siapkan mentalmu. Siapkan spirit rohanimu dengan baik. Ayo, come on. Jadilah pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Baru kamu bisa mengambil keputusan untuk menikah. Jadi pernikahan itu gak sembarang ya. Sekali lagi saya katakan pernikahan tidak sembarang. Come on, ayo. Ubah mindset kita menjadi mindset kerajaan Allah. Ayo. Tuhan sangat membenci perceraian. Jangan ada hal apapun yang terjadi di dalam keluarga kita. Pasti dan percayalah Tuhan ikut campur dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. See you.